Perkenalkan, nama saya Lydia Wanti Siregar, NPM 2215210002. Di sini saya akan menjelaskan proyeksi mengenai minyak sawit. Apa itu minyak sawit? Minyak sawit adalah minyak nabati yang memiliki kadar lemak jenuh yang lebih tinggi. Sedangkan kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di daerah tropis, seperti di Indonesia dan Malaysia, yang merupakan dua negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Minyak sawit banyak digunakan dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan margarin, minyak goreng, makanan ringan, dan produk makanan olahan lainnya. Selain itu, minyak sawit juga digunakan dalam produk non-pangan seperti sabun, kosmetik, biodiesel, dan sebagai bahan baku industri kimia. Penjelasan mengenai pengenalan tentang kelapa sawit dan pentingnya industri pengolahannya. Perlu diketahui bahwasanya kelapa sawit adalah salah satu tanaman penghasil minyak yang paling penting di dunia. Minyak kelapa sawit yang diperoleh dari daging buah kelapa sawit memiliki berbagai aplikasi industri dan konsumen, mulai dari bahan makanan hingga produk non-makanan seperti kosmetik dan bahan bakar bio. Industri pengolahan kelapa sawit mencakup berbagai tahapan, dari penanaman dan panen kelapa sawit hingga ekstraksi dan pemurnian. Proses pengolahannya pun tidak hanya memastikan kualitas minyak yang dihasilkan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi dan keberlanjutan produksi. Secara keseluruhan, teknologi yang berkembang dalam industri minyak sawit cenderung mengarah pada upaya untuk mengurangi dampak negatif lingkungan, meningkatkan efisiensi produksi, dan menyediakan produk-produk yang nilai tambahnya lebih tinggi. Selain itu, keberlangsungan dalam seluruh rantai pasokan minyak sawit menjadi semakin penting, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Adapun jenis-jenis produk kelapa sawit yaitu 1. Minyak kelapa sawit. Deskripsinya dan aplikasinya yaitu minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang diekstraksi dari daging buah kelapa sawit, di mana minyak ini memiliki warna merah kecoklatan karena kandungan beta-karotin yang lebih tinggi. Minyak kelapa sawit ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai bahan baku untuk makanan olahan seperti margarin, snack, dan produk bakeri. Selain itu, minyak ini digunakan dalam industri kosmetik dan pembersih karena sifat yang stabil dan tidak mudah merusak pada suhu yang lebih tinggi. Kedua, minyak inti sawit atau disebut dengan CPO. Adapun perbedaan dengan minyak kelapa sawit dan penggunanya ialah minyak inti sawit atau CPO diperoleh dari biji kelapa sawit, sedangkan minyak kelapa sawit diekstraksi dari daging buahnya. Minyak kelapa sawit memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih tinggi dengan tekstur yang lebih padat dibandingkan minyak kelapa sawit. Penggunanya bisa dilihat meliputi pembuatan produk margarin, pembuatan produk pangan, dan oleochemical. Minyak ini digunakan dalam industri sabun dan kosmetik karena sifatnya yang stabil dan daya tahannya lebih baik. Adapun produk turunan lainnya ialah 1. Biodiesel, di mana merupakan minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit yang dapat diolah menjadi biodiesel. Ini merupakan alternatif bahan bakar fosil biodiesel dari kelapa sawit yang merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Kedua, oleochemical. Oleochemical ini merupakan bahan kimia yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit. Produk ini termasuk surfaktan, deterjen, dan emulsi yang digunakan dalam berbagai industri, dari pembersih rumah tangga hingga produk farmasi. Ketiga, pangan olahan atau olahan pangan. Selain minyak, produk turunan kelapa sawit juga termasuk menjadi bahan pangan olahan seperti krim dan susu kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai resep kuliner dan makanan ringan. Perlu diketahui bahwasanya produk ini memanfaatkan sifat unik minyak kelapa sawit, berguna untuk meningkatkan kualitas dan tekstur produk pada akhirnya. Adapun peran pemerintah ialah 1. Regulasi dan kebijakan, di mana pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur produksi, ekspor, dan impor minyak sawit. Kedua, sebagai penyediaan infrastruktur dan dukungan logistik. Perlu diperhatikan bahwasanya pemerintah berperan dalam membangun dan menyediakan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi minyak sawit, seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas pengolahan. Ketiga, sebagai pengawasan dan penegakan hukum.
bahwasannya pemerintah memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan ekspor dan impor minyak sawit berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, sebagai diplomasi dan kerjasama internasional, bahwasanya pemerintah melakukan diplomasi untuk membuka pasar ekspor baru atau mempertahankan pasar yang sudah ada, seperti melakukan perundingan dagang dengan negara-negara pembeli minyak sawit, serta terlibat dalam kerjasama multilateral terkait standar keberlangsungan. Kelima, sebagai pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Untuk menjaga citra industri sawit Indonesia di mata dunia, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengatur dampak sosial dan lingkungan dari industri ini, baik melalui pengolahan lahan yang berkelanjutan maupun pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan. Adapun bentuk geopolitik dan kerjasama, ialah satu, diplomasi perdagangan internasional, di mana ditemukan bentuk geopolitiknya adalah negara-negara penghasil minyak sawit, terutama Indonesia dan Malaysia, melakukan diplomasi untuk memastikan kelancaran ekspor minyak sawit mereka ke pasar global. Contohnya dapat dilihat bahwasanya Indonesia dan Malaysia pernah melakukan aksi diplomatik ketika Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang membatasi penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar biodiesel. Kedua, kerjasama multilateral dan standar keberlangsungan. Ini merupakan organisasi internasional yang mengembangkan standar keberlangsungan untuk produksi minyak sawit. Contohnya bisa dilihat dari negara Eropa dan Amerika Serikat yang sering mengadopsi kebijakan yang mendukung pengguna minyak sawit bersertifikat RCPO dalam produk-produk yang mereka impor. Ketiga, bentuk geopolitik dan kerjasama mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim. Bisa dilihat bahwasannya produk minyak sawit terkait dengan isu deforestasi dan perubahan iklim yang menciptakan tantangan geopolitik dalam hubungan antara negara penghasil sawit dan negara-negara. Contohnya bisa dilihat dari Indonesia dan Malaysia yang menghadapi kritik internasional terkait kebakaran hutan dan deforestasi yang disebabkan oleh pembukuan lahan untuk perkebunan sawit. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.